Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk di bab terakhir di pelajaran ilmu kalam. Pada pelajaran terakhir ini atau bab terakhir ini di ilmu kalam, kita akan fokus membahas tentang pemikiran dua tokoh yang cukup kita kenal, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana kedua tokoh ini adalah pendiri dua dari organisasi terbesar di Indonesia. Baik, kita mulai terlebih dahulu bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan dua ulama besar Indonesia yang melahirkan dua organisasi terbesar di Indonesia yang loyalitasnya tidak diragukan lagi bagi bangsa. Jadi kedua tokoh ini adalah tokoh yang melahirkan dua organisasi terbesar di Indonesia yang loyalitasnya sudah tidak bisa ditanyakan, tidak perlu ditanyakan, karena pasti mendukung pemerintah, pasti mendukung adanya NKRI, pasti mendukung adanya Pancasila. Kemudian beliau berdua telah berhasil menjawab kebutuhan umat pada masanya, sehingga sangat wajar Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi yang didirikan mereka berdua masih sangat eksis sehingga masa sekarang. Bahkan kadernya menempati posisi strategis di Indonesia. Contohnya NU punya wakil presiden, contohnya Muhammadiyah tahun kemarin ada sebagai ketua DPR RI. Nah itu ternyata kader-kadernya, tokoh-tokohnya itu banyak menempati posisi strategis pada masa sekarang. Karena apa? Yaitu berkat usaha dari tokohnya, berkat usaha dari para pendirinya. Kemudian oleh sebab itu mempelajari pemikiran keduanya menjadi menarik, karena keduanya merupakan potret Muslim Indonesia yang sangat yang sangat tahu arti kebenekaan. Yang lebih menarik dari keduanya adalah bahwa mereka memiliki silsilah yang bertemu pada satu titik atau satu orang yang sama, yaitu Maulana Ishaq. Kalau tidak tahu makamnya ya di Kemantren itu ada Maulana Ishaq yang menjadi ayahnya Sunan Giri. Kemudian belajar pada satu guru, yaitu Syekh Ahmad Khotib Minangkabau ketika di Mekah. Jadi beliau berdua juga ternyata punya guru yang sama, akan tapi memiliki pemikiran keagamaan yang berbeda. Namun tetap menjaga persaudaraan, justru keduanya fokus pada kesamaan mereka, yaitu kemajuan bangsa Indonesia. Lah ini loh yang unik. Walaupun pemikirannya berbeda, kan tapi mereka bukan fokus pada perbedaannya, tapi fokus pada persamaannya, yaitu apa? Bagaimana memajukan bangsa Indonesia. Yang menjadi runcing itu bukan beliau-beliau, tapi kadang tokohnya yang terlalu fanatik, atau tokohnya pengikutnya yang terlalu fanatik itu yang kadang meruncingkan hubungan antara Muhammadiyah dan NU. Padahal keduanya sendiri tokoh dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari adem-adem saja, biasa-biasa saja. Cuman semakin kesini seakan-akan semakin menjelekkan satu sama lain. Akan tapi kita sendiri jangan pernah ikut yang seperti itu. Kita sebagai NU dan Muhammadiyah sebagai saudara kita berbeda dalam hal furu'iyah saja atau cabangnya saja. Jadi tidak masalah asalkan tidak menyentuh pada sesuatu yang sifatnya syariat. Seperti itu. Lanjut, kita mulai dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan terlebih dahulu. Beliau lahir pada 1 Agustus 1868 Masehi, merupakan putra keempat dari 7 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar atau seorang khotib dan ulama terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Jogja atau Masjid Gede Yogyakarta, dengan putri Haji Ibrahim
penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Memiliki nama kecil yaitu Muhammad Darwis. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki nama kecil yaitu Muhammad Darwis, putra dari seorang khotib dan ulama. Jadi termasuk punya keunggulan lebih karena keturunan dari ulama. Kemudian lanjut ke riwayat singkat beliau. Sejak kecil dikenal dengan anak yang cerdas. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika kecil atau Muhammad Darwis itu ketika kecil memiliki kecerdasan yang cukup dikenal. Kemudian mampu membaca Al-Quran dengan lancar di umur 8 tahun. Kita sendiri mungkin 8 tahun kadang belum terlalu lancar, bahkan yang seumuran kita, seumuran saya pun kadang masih belum terlalu lancar. Kemudian pendidikan agama pertamanya langsung diampuh oleh ayahnya. Di umur 15 tahun beliau berhaji sekaligus belajar ke Mekah. Jadi 15 tahun berarti seumuran kalian lebih muda, kurang lebih 5 tahun sampai umur sekitar 20 tahun. Masa inilah beliau berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran baru dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Jadi mereka merupakan pembaharu Islam di daerah Timur Tengah. Dan nanti Rashid Ridho, kalau kalian nanti baca-baca, kemudian Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani yang mencoba untuk menegakkan pan-islamisme atau persatuan Islam dan lain sebagainya. Jadi memang gencar di awal abad 21 itu pembaharu muslim. Nah, pemikiran inilah yang kemudian menginspirasi beliau sebagai salah satu tokoh ulama Nusantara. Setelah kembali ke Mekah inilah beliau berganti nama dengan Ahmad Dahlan. Jadi Ahmad Dahlan setelah beliau haji dan belajar selama kurang lebih 5 tahun di Mekah. Kemudian di umur 22 atau 2 tahun setelah beliau kembali ke Indonesia, di 2 tahun selanjutnya beliau kembali ke Mekah untuk berhaji dan belajar. Di perjalanan kedua ini beliau belajar kepada Syekh Ahmad Khatib. Dan di Syekh Ahmad Khatib inilah beliau pernah satu majelis dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sepulang dari Makkah inilah beliau mendirikan pondok untuk menampung pelajar di luar Yogyakarta. Jadi setelah haji yang kedua ini beliau pulang kemudian mendirikan pondok untuk menampung pelajar di luar Yogyakarta. Jadi Yogyakarta dulu juga termasuk kota pelajar. Jadi banyak anak-anak atau siswa-siswa yang belajar ke Yogyakarta. Berkat berbagai pengalaman melihat berbagai perubahan yaitu di Mesir, Arab, dan India, lalu beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha menerapkan di Indonesia. Jadi perubahan-perubahan di Mesir, Arab, India itu yang menjadi inspirasi untuk agar diterapkan juga di Indonesia. Pernah bergabung dengan Budi Utomo. Jadi perkumpulan pemuda pertama, kalau kalian belajar sejarah itu Budi Utomo. Dan menjadi pengajar di sana dalam bidang keagamaan. Atas saran dari berbagai anggota, beliau akhirnya memutuskan untuk membuat organisasi Islam yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial masyarakat pada 18 November 1912 dengan nama Muhammadiyah. Jadi setelah dari Budi Utomo belajar banyak menjadi pengajar, atas saran dari teman-teman Budi Utomo akhirnya beliau mendirikan organisasi sendiri yaitu Muhammadiyah. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang pertama ya jelas mendirikan Muhammadiyah. Tadi kita lanjutkan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan diilhami atas keperhatiannya kepada umat Islam yang dianggap sangat tertinggal, jumud, bodoh, dan terbelakang dalam hal pendidikan, dalam hal agama, dalam hal sosial dan lain sebagainya. Itu masih tertinggal daripada negara-negara lain yang ada di Arab. Sehingga perlu adanya perubahan di sini. Di samping itu penetrasi Belanda juga dianggap sebagai salah satu sebab kemunduran umat Islam yang ada di Indonesia.
Maka dalam hal ini Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah untuk menjawab tantangan tersebut yang fokus pada pendidikan dan pemurnian ajaran Islam. Ini yang penting, fokusnya pada pendidikan dan pemurnian ajaran Islam. Bagaimana ajaran-ajaran Islam yang terkesan sinkretis atau bercampur dengan hal-hal lain itu coba dimurnikan, dikembalikan pada Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah memiliki pengaruh dalam upaya pemberantasan bid'ah, khurafat dan tahayyul. Maka dalam hal ini anggota-anggota Muhammadiyah tidak mau tahlilan. Karena apa? Yaitu dianggap itu sebagai suatu yang baru, yang bercampur baur dengan puritanisme, yang bercampur baur dengan budaya lokal, dengan itu enggak, tidak mau dikatakan sebagai bid'ah. Akan tapi yang perlu penting dikaji di sini, Muhammadiyah pada zaman dulu itu tidak menyalahkan, ya tidak mengikuti itu gitu saja, tidak, akan tapi menghormati orang yang tahlilan, bukan terus mencela. Yang mencela ya paling Muhammadiyah zaman sekarang, Muhammadiyah nyubi kalau saya katakan. Jadi kalau Muhammadiyah yang tingkatannya sudah tinggi ya enggak. Jadi tidak mengolok-olok orang-orang yang tahlilan. Oleh sebab itu sangat jarang anggota melakukan hal yang dianggap bid'ah seperti tahlilan. Nah ini oleh sebab itu sangat jarang anggota mereka melakukan hal-hal yang dianggap bid'ah seperti tahlilan. Alasan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yaitu terdiri dari faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif diambil dari tafakkurnya atau memikirkannya beliau terhadap ayat Al-Quran tentang penghayatan Al-Quran dan menyerukan amar ma'ruf nahi munkar, seperti dalam Quran surat Muhammad ayat 24 dan Quran surat Ali Imran ayat 104. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, yang artinya maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci. Lah yang penting ini menghayati Al-Quran. Jadi kalau bisa ajaran-ajaran itu harus mengikuti sesuai dengan Al-Quran, dihayati Al-Quran itu. Kemudian Ali Imran, wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyerukan kepada kebajikan, menyerukan berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang beruntung. Jadi dari dua ayat tersebut menjadikan dasar untuk membuat Muhammadiyah yang tujuannya adalah penghayatan kembali pada Al-Quran dan menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya faktor objektif internal. Jadi faktor objektif ini terbagi menjadi dua, internal dan eksternal. Internal dari dalam, eksternal dari luar. Yang pertama, sebagian umat Islam sudah tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan pokok amalan Islam. Jadi pada masa itu beliau beranggapan bahwa banyak umat Islam yang sudah tidak menjadikan Al-Quran sebagai dasar. Kemudian lembaga pendidikan umat Islam belum bisa menyiapkan kader yang menjadi khalifah fil ard. Dia berpandangan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum terlalu maju sehingga tidak bisa menyiapkan manusia yang dapat menjadikan pemimpin di bumi. Kedua pandangan inilah maka Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha untuk mengubah pola pemikiran yang awalnya statis menuju dinamis, yaitu dengan pendidikan. Faktor eksternal yaitu meningkatnya kristenisasi di Indonesia. Jadi akibat agresivitasnya Belanda pada saat itu, banyak orang yang dipaksa masuk Kristen. Kemudian penetrasi Belanda ke Indonesia, kemudian adanya gerakan pembaharuan di dalam dunia Islam. Jadi pada masa itu sangat gencar pembaharuan di daerah di masa Islam. Yang terakhir, pengaruh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya bagi Indonesia dalam segi pemikiran berpengaruh terhadap pembaruan cara pandang umat Islam, terutama bagi para pengikutnya, cara pandang yang kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, puritanisme kalau bahasa sekarang. Cara pandang tersebut adalah agar tatanan perilaku keagamaan berlandaskan kepada sumber asli yaitu Al-Quran dengan penafsiran sesuai dengan akal
sehat. Jadi kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian dalam segi pendidikan, sukses memajukan pendidikan Indonesia dengan semakin banyaknya sekolah di Indonesia. Hal ini karena fokus Muhammadiyah dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah sebanyak-banyaknya dengan mengadopsi cara belajar yang baik walaupun itu dari barat. Jadi mencoba mendirikan pendidikan sebanyak-banyaknya, maka dari sampai sekarang Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi masyarakat yang punya lembaga pendidikan paling banyak, bahkan mengalahkan NU. Kita harus sadar itu. Maka dari sana kita harus mencontoh bahwa bagaimana kita ini sebagai kader-kader NU untuk mempersiapkan diri agar memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, terutama bagi organisasi kita. Dalam sosial, mendirikan rumah sakit, banyak sekali Muhammadiyah punya rumah sakit. Rumah yatim biasanya apa? Rumah yatim piatu, biasanya rata-rata Muhammadiyah, jarang NU punya. Kemudian fakir miskin. Karena keberhasilan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, maka pemerintah Indonesia kemudian menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan SK keputusan Presiden tahun 697, nomor 697 tahun 1961. Jadi beliau dianggap sebagai tokoh pahlawan nasional. Terima kasih. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan NU sebagai lembaga atau sebagai organisasi masyarakat yang didirikannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semangat ujiannya walaupun masih online, semoga untuk kedepannya diberikan kesuksesan dapat memilih kampus dengan baik. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.